Adakah padanan lain untuk stam atau residual limb yang selama ini diartikan puntung? Ini saya pikir ketidaknyamanan ya menggunakannya. Sebenarnya kalau kita lihat, puntung ini sudah biasa kita gunakan untuk segala sesuatu yang tersisa. Kita bahkan mengenal celana puntung atau baju puntung. Saya sih belum menemukan padanan lain. Kalau saya lihat di berbagai makalah, itu penggunaan puntung sebagai padanan stamp itu sudah cukup sering dilakukan. Kalau selfie disebut swafoto, apakah groovy bisa disebut dengan co-foto? Agak aneh ya, co-foto itu biasanya dari bahasa Inggris co ya. Misalnya co-host atau co-assistant misalnya. Kalau Wifi itu kan grup, jadinya kalau saya sih sarankannya swafoto group saja. Adakah sumber berbasis web untuk menemukan padanan istilah asing terkini? Kalau terkini itu ada situs, ini cukup baru. Situsnya pasti.kemdikbud.go.id. Pasti itu akronim dari padanan istilah. Dari beberapa padanan sebuah kata, mengapa padanan tertentu yang dipilih? Misalnya, pos-el alih-alih surat elektronik. Itu selera pengguna ya. Kalau kita melihat kan kata itu memang sering, jangankan padanan, kata biasa aja itu ada sinonimnya. Misalnya kayak penyebaran atau distribusi, transportasi, pengangkutan. Mana yang kemudian digunakan oleh penutur ya terserah penutur. Kita tidak bisa mengarahkan. Termasuk juga pada contoh tadi pos-el dan surel itu pada akhirnya kemudian nanti pengguna yang akan menentukan. Mengapa boiler dialihbahasakan ke bahasa Indonesia menjadi ketel uap bukannya alat penguap? Ini bisa dicek di glosarium. Kalau mengapanya biasanya perlu bantuan dari ahli ya. Maksud saya tiap orang itu kan bisa saja punya pendapat sendiri. Ketika itu sudah dimasukkan ke dalam glosarium, setahu saya biasanya itu sudah melalui pertimbangan dari para ahli. Badan bahasa ketika membuat istilah, mereka itu mengundang ahli-ahli dalam bidang tertentu untuk memvalidasi istilah-istilah yang terbentuk. Bagaimana jika ada istilah asing yang lebih dikenal dalam bahasa aslinya dalam suatu konten? Kita bisa saja memasukkan istilah aslinya, kemudian dalam bahasa asing ya, kemudian kita ikuti dengan istilah bahasa Indonesia dalam tanda kurung. Dengan cara seperti itu, kita juga sekaligus membuat orang jadi paham padanan kata sebuah istilah asing. Apakah perbedaan antara toko kelontong, toko serba, dan toko swalayan? Ini beti ya, beda-beda tipis. Tapi kalau kita mau mencoba membaginya secara lebih spesifik, kalau kita lihat dari urutannya, yang paling besar itu kan namanya department store, kalau dalam bahasa Inggris. Department store itu adalah sebuah toko yang di dalamnya itu ada bagian-bagian atau departemen-departemen kecil. Makanya disebutnya department store. Contohnya Sogo, Metro, itu department store. Dulu ada Ramayana, Matahari. Itu kita sebutnya toko serba ada. Lalu yang kedua, itu kemudian muncul Hero. Itu disebutnya supermarket dalam bahasa Inggris. Saya juga terus terang agak bingung kenapa waktu itu para pendahulu kita memadankan supermarket ini dengan toko swalayan. Jadi bukan supernya yang diambil. Yang diambil itu bagaimana mekanismenya. Tapi ya sudahlah, kita kan nggak mungkin membangkitkan mereka dari kubur terus menyalahkan mereka kan. Jadi ya kita terima saja namanya toko swalayan. Jadi toko swalayan ini tujuannya adalah sebagai padanan supermarket. Sebenarnya kalau sekarang, kalau menurut saya, sekarang kan di bawah supermarket itu ada juga minimarket. Mungkin sebaiknya kita ganti saja dari toko minimarket ini kan juga swalayan juga kan. Kita ganti, kita kembalikan. Toh super dan market itu sudah biasa kok bagi kita kan. Nggak usah dicari padanannya, kita anggap saja kita serap utuh. Penyebutannya juga tidak terlalu sulit. Kemudian yang terakhir, nah ini yang memang agak susah nih. Convenience store. Kalau dalam bahasa Inggrisnya sendiri, sebenarnya beda antara supermarket dengan convenience store itu lebih kepada skala. Kalau barang yang dijual sama, yaitu barang kebutuhan sehari-hari. Mungkin kalau di luar itu, kalau supermarket, saya nggak tahu itu supermarket atau department store ya. Di Amerika itu ada Target misalnya. Itu masuknya supermarket. Tapi 7-Eleven itu masuknya adalah convenience store. Maaf sebutin nama, cuman biar kebayang. Nah kalau di Indonesia convenience store itu Alfamart, jadi bisa juga digolongkannya itu minimarket. Jadi kalau menurut saya ini bisa disebut minimarket biar lebih enak ya. Dan satu lagi toko kelontong. Apakah kemudian itu
cukup bisa diterima oleh masyarakat, ya itu bergantung pada masyarakatnya. Mungkin kalau kita mendengar orang menyebut toko kelontong, kalau orang-orang zaman dahulu nih, yang terbayang oleh mereka itu adalah toko di dekat rumah atau toko di pasar yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Termasuk di depannya itu biasanya ada telur, beras sedikit, tapi nggak besar. Itu yang kebayang. Itu kan sebenarnya hanya wujud tradisional saja. Wujud modernnya ya kita lihat dalam bentuk Alfamart. Kenapa padanan ada lebih dari satu? Apakah ada makna atau penggunaan khusus? Siapa yang bertugas menciptakan padanan kata? Kenapa padanan ada satu untuk satu kata bahasa asing? Karena satu kata itu bisa memiliki berbagai makna. Ini yang disebut dengan homonim atau polisem. Line misalnya. Line itu kalau dalam bahasa Inggris yang paling gampang, please draw a line. Itu artinya tolong gambar sebuah garis. Telepon, our phone line is disconnected. Masa kita bilang garis telepon kita putus, kan nggak enak, sambungan kita bilangnya. Lalu ada juga we have some line manager. Line manager itu kalau kita terjemahkan menjadi manajer garis atau manajer sambungan kan nggak seru. Yang ada itu manajer lini. Nah, itu yang menyebabkannya. Jadi satu kata bukan hanya dalam bahasa asing, dalam bahasa Indonesia juga begitu. Bisa membunuhmu. Masa bisa itu kemudian kita terjemahkan semua jadi poison, kan enggak kan? Nah itu penyebabnya. Jadi memang satu kata itu bisa memiliki lebih dari satu makna. Kemudian apakah ada makna atau penggunaan khusus? Saya pikir tadi udah jelas ya bahwa itu tadi satu kata walaupun bentuknya sama, pengucapannya sama, bisa saja dia memiliki makna yang sangat berbeda. Siapa yang bertugas? Kalau menurut peraturan yang ada, yang secara resmi memiliki tugas untuk mengembangkan bahasa Indonesia adalah Badan Bahasa. Itu ada. Tetapi apakah kemudian semua padanan itu harus diciptakan oleh Badan Bahasa? Tidak. Tentu saja tidak. Orang awam pun bisa membuat dan nanti ketika itu sudah diterima oleh masyarakat, yang dilakukan oleh Badan Bahasa itu ibaratnya hanya mengetok palu. Jadi kalau dari tugas formal, itu letaknya ada pada Badan Bahasa, tapi bukan berarti bahwa hanya Badan Bahasa yang berhak untuk membuat istilah. Apa padanan bahasa Indonesia Creative Compound? Compound itu kata majemuk. Saya terus terang baru dengar nih istilah Creative Compound ya. Kemarin saya coba cari-cari, ternyata yang dimaksud dengan Creative Compound ini adalah kata majemuk yang memiliki arti kreatif dalam tanda petik. Misalnya dari orang-orang itu membentuk brainstorming. Brainstorming itu kan bukan berarti otak kemudian dibuat jadi badai kan, bukan kan. Itu maksudnya curah pikiran. Jadi padanan untuk creative compound mungkin kalau saya sih bilangnya kata majemuk idiomatis ya. Tapi ya biar ikut dengan kata bahasa asingnya ya udahlah, kata majemuk kreatif aja. Adakah padanan kata food bar? Bar makanan. Apakah, silakan koreksi jika saya keliru, patut digunakan untuk padanan correct me if I wrong? CMMIW, padanan, singkatan istilah slang internet nggak usah dipadankan deh, buang-buang waktu. Udah pakai aja, toh juga itu kan masuknya ke dalam ragam non formal ya, nggak ada gunanya kita berdebat menghabiskan waktu untuk mencari terjemahannya. Mau pakai boleh, cuman jangan salahkan kalau kemudian orang tidak menerima. Apa padanan kata plating atau seni menata makanan? Nah ini susah nih. Kalau menggunakan bentuk yang gampang sih, kan kita kalau akhiran ing itu kemudian kita tambahkan me atau pakai pean kan. Misalnya activating itu menjadi mengaktifkan atau pengaktifan. Jadi kalau plating itu paling gampang ya memiringkan atau pemiringan. Pemiringan. Cuma masalahnya piring dan miring itu kalau misalnya kita buat menjadi kata turunan berimbuan, wujudnya itu sama karena adanya peluluhan P pada awal kata. Jadi agak susah kalau kita buat istilah pemiringan atau memiringkan. Ya mau tidak mau kalau seperti ini ya kita tetap harus buat bentuk yang panjang. Itu artinya penataan makanan. Belum ada padanan yang lebih pendek. Apa padanan people pleaser? Ini baru beberapa pekan yang lalu kan saya sekarang sedang berlatih untuk konsisten menulis tulisan tiap hari. Salah satu tulisan saya itu membahas people pleaser. Di situ saya membuat padanan, saya nggak tahu apakah diterima orang atau enggak, cuman agak panjang memang. Itu pengabdi kesenangan orang.
People pleaser itu kan orang yang, maknanya dulu ya, people pleaser itu orang yang senang menyenangkan orang lain, tetapi biasanya disebutnya itu dengan konotasi yang agak negatif. Kalau mau mengambil padanan yang harfiah, itu people pleaser. Pleaser itu please kan, senang. Jadi kalau kita orang yang membuat senang itu penyenang. Cuman aneh penyenang. Terus hanya orang. Makanya kemudian saya buatnya pengabdi kesenangan orang. Ini sebenarnya saya ngambilnya tuh dari analogi itu loh, judul filmnya siapa namanya? Itulah Pengabdi Setan itu. Pengabdi Setan jadi pengabdi kesenangan orang. Apa padanan kata dari work-life balance? Keseimbangan kerja dan hidup. Mungkin itu kali ya. Apa padanan kata table crumber? Table crumber itu kan semacam sikat yang digunakan untuk membersihkan remah-remah. Crumble itu remah. Remah yang ada di atas meja. Pembersih remah atau penyapu remah paling. Apa padanan COD, cash on delivery? Bayar di tempat, ini mah sudah banyak. Saya pikir sekarang saya rasanya sejak sudah banyak pengiriman melalui jasa-jasa pengiriman, sudah banyak orang yang menggunakan istilah bayar di tempat kok. Apakah kata ayah atau ibu di tengah kalimat ditulis kapital? Kita lihat dulu tujuannya. Kalau tujuannya itu adalah sebagai penyapaan atau pengacuan, ditulisnya dengan huruf kapital. Kalau tidak, ditulisnya dengan huruf non kapital. Contoh penyapaan. Kalau di tengah itu, ini yang saya maksud ibu. Nah, ibu itu kita menyapa kan, orangnya namanya ibu kita sendiri, atau misalnya ibu Ana gitu misalnya, itu di tengah. Tadi di tengah itu disebut sebagai sapaan. Jadi sapaan itu penyebutan kepada orang kedua. Pengacuan itu penyebutan kepada orang ketiga, tetapi spesifik. Contohnya, tolong berikan buku itu kepada ibu. Nah, ibu di sini bukan orang yang kita ajak bicara, cuman ibu kepala misalnya, atau ibu kita sendiri, kita ngomong kepada adik kita, tolong berikan ini kepada ibu. Nah, ibu itu spesifik tuh, itu disebutnya pengacuan. Nah, kapan itu kemudian tidak menggunakan huruf kapital adalah ketika tidak berfungsi sebagai penyapaan atau pengacuan. Contohnya, barang keperluan para ibu ada di sini. Nah, ibu di situ kan bukan ibu kita sendiri atau ya ibu yang namanya spesifik, tapi ada beberapa orang dan itu kita tidak merujuk orang spesifik. Jadi bisa huruf besar kalau digunakan sebagai pengacuan atau penyapaan, atau dengan huruf kecil kalau bukan digunakan untuk itu. Bagaimana cara meletakkan titik dan koma dalam penulisan? Hah? Pertanyaannya agak aneh juga ya. Dasar sekali loh ini. Mesti belajar menulis dari awal nih kalau kayak gini nih. Gampangnya mungkin gini. Titik itu mengakhiri kalimat, koma menjeda kalimat. Paling gampang sih itu. Apakah nama acara dalam bahasa Inggris ditulis dengan huruf miring atau dengan tanda petik? Nama diri, nama acara, nama orang, nama lembaga, nama organisasi, meskipun ditulis menggunakan bahasa asing, tidak ditulis dengan huruf miring. Ini berlaku untuk nama diri. Apakah tanda koma setelah kata seru dapat dihilangkan? Setelah kata seru ya, kalau melihat ED sih tidak ada pernyataan dapat. Jadi koma setelah atau sebelum kata seru itu harus diterakan. Berbeda dengan koma setelah keterangan yang terletak pada awal kalimat. Kalau itu memang secara eksplisit disebutkan dapat. Jadi kalau kayak gini artinya memang harus ditulis. Kalau nanya kemudian berusaha mendapatkan restu dari saya untuk berusaha menghindar dari aturan itu, maaf, Anda kurang berhasil. Apa bedanya embus dan hembus? Yang baku embus, hanya hilang. Ini biasanya memang banyak nih kosakata yang seperti ini. Ini dugaan saya ya, saya belum tahu apakah itu benar atau tidak. Orang Melayu itu kurang terlalu suka dengan hak pada awal kata. Dugaan saya. Bukan berarti kemudian hampir, kemudian mesti kita ganti jadi ampir gitu. Enggak, jangan lebay. Beberapa kata aja kok. Hanya misalnya adang bukan hadang, embus bukan embus. Untuk memastikan, coba buka KBBI.
Penulisan Idul Fitri dipisah atau digabung? Jangan baku mah lihat di KBBI aja ya. Yang baku, empas atau hempas? Lihat KBBI. Oh, bagi yang belum tahu KBBI itu alamatnya kbbi.kemdikbud.go.id. Karena ada satu situs lagi yang mungkin karena sudah lama ada, itu kemudian lebih dikenal di Google. Itu KBBI Web ID. Itu palsu. Jangan gunakan yang itu. Karena banyak definisi yang salah dan sudah diperbarui. Apakah nama aplikasi YouTube, TikTok, dan Instagram ditulis kapital dan cetak miring? Ditulis kapital dan cetak miring. Kapital iya, sebagian besar nama itu ditulis dengan diawali huruf kapital. Tapi kemudian ya kita mengikuti pemilik nama. Ada beberapa merek yang tidak menginginkan namanya itu diawali dengan huruf kapital. Contoh iPhone, iPod. Kemudian ada juga yang ingin ada variasi, misalnya kayak TikTok. Itu kan dia T-nya dua-duanya huruf kapital. YouTube, Y dan T-nya huruf kapital. Kalau huruf miring jelas tidak. Karena tadi sama seperti nama lembaga atau nama orang dalam bahasa asing, semua nama tidak ditulis dengan huruf miring, ditulisnya dengan huruf biasa. Adakah perbedaan penulisan tanda petik tunggal dan apostrof? Maksudnya cara penulisannya ya. Kalau kita menggunakan komputer sebenarnya ada perbedaan tertentu. Cuman saya tidak hafal itu bagaimana bentuknya. Tapi kalau kita menggunakan mode teks biasa, sebenarnya tidak terlalu terlihat bedanya. Apakah penulisan tak dalam judul diawali kapital? Ya, karena tak itu biasanya maknanya kan adverbia ya, sama seperti tidak. Dia kata keterangan. Yang ditulis dengan huruf kecil di dalam judul itu hanya kata tugas. Itu kata depan, kata hubung, kata sandang, kata seru, dan partikel penegas. Kata keterangan atau adverbia itu tidak masuk kata tugas, jadi tetap diawali dengan huruf kapital. Apakah kata sandang setara dengan partikel sehingga ditulis kecil pada judul dan di tengah kalimat? Ya, kalau kita lihat tadi saya sudah jelaskan ya, jadi itu termasuk ke dalam kata tugas. Ada 5 kata tugas itu, kata depan, kata hubung, kata sandang, kata seru, dan partikel penegas. Jika nama Muhammad bergelar Haji disingkat menjadi H.M. atau H. spasi M. H itu adalah singkatan gelar keagamaan, sementara M adalah singkatan nama. Jadi di antara dua singkatan yang berbeda perannya tersebut harusnya dipisah. Jadi H spasi M titik. H titik spasi M titik. Harusnya ya. Penulisan jawaban untuk soal kalimat rumpang menggunakan kapital atau non-kapital. Oke, ini contohnya. Misalnya untuk menghubungkan dengan cara penambahan, kita menggunakan konjungsi jenis titik. Nah, gitu kali ya. Itu yang dimaksud dengan jawaban rumpang tuh. Nah, karena jawaban kita kan memasukkan jawaban itu sesuai dengan bagaimana dia diletakkan di dalam kalimat. Di dalam kalimat kalau di situ ada jawaban, jawabannya akan menggunakan huruf kecil kan? Jadi diawalinya dengan huruf non-kapital. Adakah aturan penulisan singkatan gelar asing? Ada, cuman dalam bahasa mereka sendiri. Ikuti aja aturan mereka. NIP diikuti spasi, lalu angka, atau tanpa spasi? Dengan spasi. Jadi misalnya NIP 1 spasi 130 sekian. Dan tidak pakai titik ya setelah NIP. Ini contohnya kalau saya tidak salah ada di situs ejaan.kemdikbud.go.id. Kapan pakai titik dan kapan pakai titik 2 dalam akhir kalimat pembuka daftar vertikal? Ini banyak ya penjelasannya. Sebentar ya, yang gampang aja ya. Gampangnya gini, kalau butir-butir di bawahnya itu berupa, ini ada di pedoman ejaan juga. Kalau butir-butir di bawahnya itu berupa subbab baru, paragraf baru, atau kalimat baru, atau tabel, pokoknya terpisah lah. Itu biasanya penutup dari kalimat pembukanya itu titik. Titik 2 kita gunakan kalau bagian bawahnya itu bukan berupa kalimat lengkap, misalnya berupa frasa atau berupa kata. Setelah kata mari, apakah diikuti dengan koma? Kalau melihat
pedoman EED dan kita saklek ya dengan itu. Di sana kan dinyatakan bahwa semua kata seru diikuti atau diawali oleh tanda koma kalau kita mengikuti itu. Tapi kalau diperhatikan beberapa kata seru yang bersifat untuk membentuk kalimat perintah seperti mari, marilah, ayo, itu saya lihat penulisannya banyak yang tidak menggunakan koma, terutama di contoh-contohnya bahkan kita bisa lihat di buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Nah, berdasarkan ini, jadi saya pikir harusnya ya, itu kayaknya untuk kata seru itu untuk ada di dalam pedoman EED itu mesti diubah sedikit tuh kaidahnya. Biar pengguna tidak bingung. Mari kita pergi. Itu kayaknya banyak orang yang kalau mau konsisten kita pakai mari, koma, kita pergi. Tapi kalau mari pergi, itu kan nggak ada subjek ya di sana ya. Kalimat perintah yang tidak memiliki subjek. Kalau menurut saya sih untuk kalimat yang seperti itu mungkin tidak usah pakai koma, mari pergi. Mungkin itu kali pembedanya. Apakah penulisan Doni bin Beni ALM titik sudah benar? Almarhum ya ini ya. Ini memang belum ada pedoman umumnya sih kalau saya perhatikan. Saya cari-cari juga sulit. Saya mungkin bisa menyamakan almarhum ini seperti pengacuan. Jadi seperti kata pak atau bu gitu. Nah, jadi pengacuan itu kita letakkan di depan kan. Jadi misalnya Pak Andi. Itu kita ganti menjadi almarhum Andi. Almarhum Pak Andi. Nah, karena itu berupa pengacuan, jadi ditulisnya dengan huruf kapital. Ketika disingkat, itu berarti ALM, A-nya huruf kapital, lalu titik. Nah, ini kan yang di sini kan ditanyakannya ALM-nya di belakang. Kalau disebutkan juga aneh ya, Doni bin Beni almarhum. Kita lebih kalau saya menganggap almarhum itu lebih cocok sebagai pengacuan atau penyapaan dong. Nggak mungkin orang meninggal, nggak mungkin disapa lagi kan. Jadi pengacuan. Jadi almarhum Doni bin Beni. Mengapa singkatan doktor dan dokter hanya dibedakan dari kapital huruf D? Untuk membedakan makna. Ini memang salah satu kesulitan kita sih kalau menurut saya ya. Karena kalau saya tidak salah ini juga warisan dari Belanda deh. Orang Belanda itu juga dokter dan doktornya itu mereka menggunakan huruf kecil dan huruf kapital. Pada penulisan IT konsultan, yang dimiringkan seluruhnya atau hanya konsultan? Nah ini menarik nih. Kan sebenarnya yang menjadi pertanyaan itu karena IT-nya itu singkatan bahasa asing. Seperti kita tahu singkatan bahasa asing tidak ditulis dengan huruf miring. Misalnya WHO atau PBB sih bahasa Indonesia. WHO, FBI misalnya. Itu kan tidak dengan huruf miring. Nah ini yang jadi masalah adalah ketika itu digabungkan dengan sebuah kata bahasa asing. Saya mungkin akan menyarankan semuanya dimiringkan, karena itu dianggap sebagai satu kesatuan. Apakah penulisan DLL titik dan DSB titik yang hanya mengikuti satu butir perincian perlu diberi koma? Kalau saya tidak salah itu saya pernah lihat ya di KBBI seperti itu. Jadi misalnya gini pernyataannya, di definisi ya, lantai dalam kurung misalnya lantai DSB. Nah di situ tidak pakai koma, karena lantai dan sebagainya. Itu kan memang hanya satu butir kan? Kalau satu butir dan diikuti dengan dan itu tidak pakai koma. Jadi tidak pakai koma kalau hanya satu butir. Apakah setelah menulis kata yaitu bisa disambung dengan bagaimanakah? Bisa. Sebentar, saya lagi masalahnya gini nih, kadang-kadang pertanyaan warganet itu bersayap gitu loh. Dia sebenarnya punya maksud tertentu. Kayaknya ini nggak ya ada maksud tertentu sih. Tidak ada larangan sih. Saya nggak tahu, mungkin nanti bisa dijelaskan ya kenapa pertanyaan ini muncul. Ini kan pertanyaannya kenapa setelah yaitu lalu boleh disambung dengan kata bagaimanakah. Nggak pernah ada yang melarang, cuma masalah itu janggal atau enggak, ya itu penilaian pembaca. Oh, satu lagi jangan lupa menyelipkan koma sebelum yaitu. Harus beri koma. Apakah penulisan identitas pelamar dalam surat lamaran diawali huruf kapital? Nama gitu ya misalnya. Ya iyalah, itu kan itu tidak bergantung kepada jenis suratnya, itu lebih kepada kaidah huruf kapital secara umum. Ya, diawali huruf kapital, nama orang. Kata Al-Kahfi yang menjadi nama lembaga, apa perlu diubah menjadi Al tanda hubung Kahfi? Oh,
Universitas Gajah Mada aja sampai sekarang masih Universitas Gajah Mada kok. ITS masih Institut 10 November pakai P, nggak usah. Nama orang sih bebas, tidak ada aturan nama orang itu harus mengikuti kaidah bahasa. Sebentar, tapi ini menarik nih. Jadi kemarin itu nama orang, tapi ini nama lembaga ya. Untuk nama orang, beberapa waktu yang lalu itu saya membaca berita bahwa Kemendagri sekarang itu membuat aturan bahwa nama orang nama penduduk Indonesia harus menggunakan alfabet Latin. Ini orang-orang yang saya punya beberapa teman yang pakai apostrof di tengah namanya, itu berarti harus dihapus apostrof atau ain ya. Itu harus dihapus, lalu bukan harus dihapus. Saya nggak tahu aturannya apakah berlaku surut atau tidak. Paling nggak ke anak-anak baru nanti itu ada aturan namanya harus 2 kata pertama. Jadi nggak boleh lagi Soeharto, itu nggak boleh lagi. Harus Soeharto cerdas misalnya. Terus tidak boleh, hanya boleh menggunakan alfabet Latin yang 26. Kemudian maksimum jumlah huruf itu 60. Jadi nggak bisa lagi kita punya nama yang Robert, Parulian, Darius, Sinaga, Tampu Bolon, itu nggak bisa lagi. Apakah titik di ujung nama gelar diikuti titik lagi? Ya, ini satu yang sering ditanyakan. Aturan eksplisitnya tidak ada. Akhirnya saya berusaha mencari di pedoman gaya yang lain. Kalau dicari di mana di Google gitu dengan misalnya can we end a sentence with 2 period? Itu jawabannya hampir semua pedoman gaya tidak. Jadi kalau ada 2 titik pada akhir kalimat, misalnya ketika kalimat itu diakhiri oleh singkatan yang perlu diakhiri dengan titik, 2 titik tersebut kemudian akan dilebur menjadi hanya 1 titik. Apa saja kata turunan yang tidak mengalami pelesapan dalam afiks? Oh, ini pengecualiannya. Setahu saya sih hanya 2, mempunyai dan mengkaji. Harusnya kan mempunyai dan mengaji kan. Tapi itu juga polanya berbeda. Mempunyai itu belum jelas. Ada yang bilang karena itu asalnya dari empunya. Cuman ya yang jelas itu tidak luluh lah. Nah kalau mengkaji, ini mengaji juga ada. Jadi keduanya ada. Kenapa ada mengkaji itu untuk membedakan mempelajari Al-Quran dengan mempelajari hal yang lain. Gosipnya sih waktu itu kalau saya tidak salah, kata pengkajian itu dimunculkan karena orang-orang di BPPT nggak terima kalau mereka disebutnya badan pengajian. Mereka pinginnya badan pengkajian, karena pengajian kan sudah lekat dengan mendaras ya atau membaca Al-Quran. Tapi itu gosip. Bagaimana cara menjelaskan kata duluan, pergi terlebih dahulu, kepada pembelajar BIPA? Bisa first, earlier, atau sooner. Misalnya, aku pergi duluan. I go first, atau itu lebih cocok first ya, I go first. Tapi selain first bisa itu sooner atau earlier. Apakah kalimat saya orangnya realis saja sudah tepat? Dari struktur kalimatnya seperti ini kalimat percakapan ya. Dalam kalimat percakapan menurut saya kita tidak usah terlalu memikirkan apakah sebuah kata tepat apa enggak. Yang diatur itu kan sebenarnya antara perbedaan antara realistis, realis, dan realisme itu kan adalah lebih kepada dalam penggunaan formal. Dalam penggunaan percakapan seperti ini, saya orangnya realis saja itu kan percakapan bebas. Keluar dengan spasi atau keluar tanpa spasi? Dua-duanya bisa. Yang pakai spasi itu menunjukkan keterangan, yang tidak pakai spasi itu menunjukkan kata kerja. Contoh penggunaannya, ia keluar kelas. Nah di situ kan keluar itu berfungsi sebagai kata kerja. Tapi kalau ia pergi keluar kelas, nah di situ pergi yang berfungsi sebagai kata kerja, keluar berfungsi sebagai keterangan. Jadinya dipisah. Jadi dua-duanya bisa. Apa saja karakteristik kata serapan? Ini mungkin untuk mendeteksi ya asal sebuah kata dari mana. Saya belum bisa memberikan rumus. Selama ini sih saya pakai perasaan. Misalnya kalau saya mendengar orang menyebut aktivitas. Oh ini kayaknya dari bahasa Indo-Eropa nih. Kalau orang menyebut ikhlas, ini kayaknya dari bahasa Arab nih. Kalau orang menyebut semesta, ini kayaknya dari Sanskerta nih.
Polanya tuh ada, cuma kalau ditanya bagaimana polanya, saat ini saya belum bisa jawab ya. Cuman bisa merasakan. Jadi cara paling gampang sih, kan ada situs tuh, Loanwords in Indonesia Malay. Itu buatan, saya lupa nama penulisnya, Russell gitu kalau nggak salah. Tahun 2007, itu dia ada situsnya. Coba cari di Google deh, Loanwords in Indonesian and Malay. Cara paling gampang ya itu, gunakan situs itu untuk mencari etimologi sebuah kata. Tahun ajaran, tahun pembelajaran, atau tahun pelajaran? KBBI mencantumkan tahun ajaran. Ini pertanyaan yang cukup sering diajukan. Saya duga kemungkinan Kemendikbud sendiri tidak konsisten. Tapi waktu tempo hari saya pernah meneruskan, kebetulan pertanyaannya di Twitter, saya teruskan ke akunnya Kemdikbud, dan jawaban dari Kemdikbud sama, bahwa yang baku itu tahun ajaran. Bahwa di dalam beberapa peraturan atau di dalam beberapa buku ada yang menggunakan tahun pembelajaran atau tahun pelajaran, yaitu oknum sih menurut saya. Kenapa kata majemuk ada yang digabung dan dipisah? Sebenarnya di dalam bahasa kita, aturan umumnya kata majemuk itu dipisah. Aturan umumnya itu. Kalau ada bahasa kata majemuk yang ditulisnya serangkai, itu pengecualian. Kenapa muncul pengecualian? Saat ini teori yang atau dasar ya yang saya percayai itu adalah karena adanya buku logat, kitab logat Melayu yang diterbitkan oleh Van Ophuijsen tahun 1901. Pada kitab logat Melayu itu selain mengatur cara penulisan, Van Ophuijsen ini juga mencantumkan beberapa kosakata bahasa Melayu. Nah, karena yang membuatnya orang Belanda, dia menggunakan kaidah bahasa Belanda. Dia itu di dalam bahasa Belanda itu kan kata majemuk ditulisnya serangkai. Jadi itulah yang menjadi dasar kenapa matahari misalnya, olahraga, kacamata itu ditulis serangkai karena sudah telanjur ditulis serangkai di dalam buku kitab logat Melayu Van Ophuijsen ini. Apa arti kata jelaga? Lihat di KBBI. Adakah tanggapan terhadap akronim yang dibuat instansi pemerintah yang sulit dipahami masyarakat? Iya sih. Waktu itu akronim dan singkatan. Waktu itu pernah ada sebuah singkatan tuh yang panjang banget dibuatnya. Terutama ini biasanya di kalangan militer atau kepolisian. Sulit digugat. Karena memang tidak ada aturan ketat bagaimana cara membuat singkatan atau akronim. Kalau yang menjadi dasar kita misalnya adalah ini orang nggak akan ngerti. Kalau di dalam sebuah instansi mereka akan dengan gampang berkelit. Mereka akan bilang bahwa loh orang awam nggak perlu tahu. Ini kan cuma buat internal kami. Susah digugat ya. Apa bedanya singkatan dan akronim? Singkatan itu diucapkan huruf demi huruf, sedangkan akronim itu diucapkan seperti sebuah kata. Itu pembagian yang ada saat ini di pedoman EYD. Tapi ada juga orang yang memaknai bahwa singkatan itu mencakup definisi singkatan tadi maupun akronim. Jadi segala sesuatu yang disingkat. Bagaimana menyebut makhluk seperti malaikat dan setan? Apakah sesosok? Ini kayaknya penting banget loh karena pertanyaan ini sering diajukan ya. Emang sering ya kita bilang sesosok malaikat gitu. Sesuatu kalau saya sih jawaban ini resmi saya belum tahu. Biar gampang ya. Belum tahu. Mau sesosok boleh, mau sebuah boleh, sebuah atau sebutir juga kayaknya boleh ya. Belum tahu saya. Apakah arti kata dari dimaknai? Memang ini salah satu kesulitan. Kata dalam bentuk pasif itu tidak dicantumkan di dalam KBBI. Untuk mencarinya misalnya dimaknai, kita perlu tahu dulu kata aktifnya apa. Kata aktifnya kan memaknai. Jadi arti untuk mencari makna dimaknai, untuk mencari makna dimaknai, itu silakan buka KBBI lalu cari entry memaknai. Apakah predikat hanya dari kelas kata verba? Kalau tidak, kelas kata apa lagi? Di buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia itu ada 1, 2, 3, 4, 5 kalau saya nggak salah ya. Kalimat verbal itu memang paling sering ya. Kemudian kalimat adjektival, kalimat yang predikatnya kata sifat. Dia cantik, itu kan ada ya. Kita menggunakan itu. Lalu kalimat nominal, dia guru. Jadi predikatnya adalah kata benda. Lalu kalimat numeral, uangnya banyak. Predikatnya adalah kata bilangan.
Lalu ada kalimat preposisional. Dia di rumah. Jadi predikatnya adalah frasa preposisi. Jadi ada 5 tuh tadi. Verbal, tadi berarti predikat itu bisa terdiri, bukan hanya ditanyakan kelas katanya apakah hanya verba, tidak. Yang menjadi predikat bisa adjektiva, bisa nomina, bisa numeralia, dan bisa juga frasa preposisi. Bagaimana cara tepat menulis kata tapi? Tapi itu sebenarnya kalau di KBBI dinyatakan sebagai bentuk tidak baku dari tetapi. Jadi kita ambil tetapi aja ya. Tetapi ini merupakan konjungsi intra kalimat, artinya letaknya di tengah kalimat. Saya mau pergi tetapi hari hujan. Jadi di tengah tuh. Lalu sebelum kata tetapi kita gunakan tanda koma. Lebih tepat terdiri atas atau terdiri dari? Ini termasuk ke dalam bentuk idiomatis. Bentuk idiomatis ini bentuk perpasangan yang pasangannya itu sudah tertentu. Yang dianggap merupakan pasangan tetap dari terdiri adalah atas. Jadi terdiri atas yang baku. Apakah hanya saja dan cuma saja efektif? Hanya, cuma, saja, sekadar itu memiliki makna yang sama. Jadi ketika menggabungkan dua kata yang memiliki makna yang sama, itu biasanya dianggap sebagai bentuk ketidakefektifan. Para editor sih biasanya akan memilih salah satu. Pandangan mengenai kalimat inversi dan kalimat pasif dengan predikat di awal kalimat. Di dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia sih kalimat inversi diakui ada ya. Dan ada beberapa pola kalimat yang justru kita merasa aneh kalau kita menggunakan struktur yang normal, subjek dan predikat. Contoh ketika menyebut misalnya ada 2 buku di atas meja. Itu kan kalau kita lihat dari strukturnya ada 2 buku. Itu predikatnya ada, subjeknya itu 2 buku. Di atas meja keterangan. Kalau kita balik menjadi struktur yang normal, 2 buku ada di atas meja. Itu malah aneh kan? Jadi dalam jadi memang struktur inversi itu cukup diterima di dalam bahasa Indonesia dan sering kita gunakan kok. Apakah kalimat efektif wajib berpola S, P, O, K secara urut atau bisa acak? Dari pertanyaan sebelumnya udah terlihat ya, kalimat inversi aja boleh. Jadi dibalik subjek, alih-alih subjek predikat, ini predikat subjek. Jadi tidak harus. Cuma memang secara umum, membuat kalimat dengan pola SPOK membuat kalimat tersebut lebih mudah untuk dipahami orang. Misalnya gini, saya menulis artikel 2 hari yang lalu. Kita bisa saja memindahkan keterangan ke depan misalnya. 2 hari yang lalu saya menulis artikel, itu bisa kan? Kalau dipindahkan predikat menjadi predikat ke depan agak aneh sih. Menulis saya artikel 2 hari yang lalu. Pada kasus itu aneh. Cuma pada kasus lain kalimat inversi memang diperbolehkan. Jadi tidak harus struktur SPOK, tapi lazimnya struktur SPOK itu memudahkan orang memahami kalimat yang kita susun. Jika penulis dan pendengar memiliki pengertian yang sama atas suatu kalimat, apakah kalimat itu dikatakan efektif? Iya. Cuma dari situ kemudian kita turunkan kan, syarat untuk kalimat efektif itu ada 5. Kejelasan, kehematan, kelugasan, lalu kehematan, dan yang terakhir kesejajaran. Kalau menjadikan tujuan bahwa komunikasi kalimat efektif itu adalah kalimat yang dipahami oleh kedua belah pihak sekadar sebagai tujuan, maksudnya itu kemudian menjadi cara kita untuk mengeles, ya udahlah terserah kalimat yang penting ngerti. Yang perlu kita perhatikan adalah kalau memang kita hanya berbicara dari satu individu kepada individu yang lain, itu kalimat efektif itu tidak ada gunanya. Bahkan tanpa kalimat pun, hanya dengan sinyal pun, itu kalau memang 2 orang itu sudah dekat ya tidak perlu dengan kalimat efektif. Yang perlu diperhatikan adalah kalimat efektif itu ketika itu akan dibaca oleh banyak orang. Nah itu baru kita bisa menyebutnya sebagai sebuah kalimat efektif yang sejati. Bagaimana struktur dari kalimat perintah, tolong jangan berisik? Tolong itu kata seru, dia tidak memiliki fungsi di dalam kalimat.
Lalu jangan berisik itu predikat. Jadi pada kalimat itu hanya ada predikat. Yang tidak ada adalah subjek. Jadi dalam sebuah kalimat perintah itu memang subjek bisa dilesapkan. Di situ subjeknya sebenarnya adalah kamu atau orang yang diajak berbicara. Tolong tanpa kategori, tanpa fungsi, lalu kamu sebagai subjek, lalu jangan berisik itu sebagai predikat. Benarkah kalimat inversi aktif ataupun pasif terkesan tidak efektif karena tidak diawali subjek? Setahu saya sih tidak ya. Saya tidak tahu kalau ada ahli bahasa yang berpandangan begitu. Karena kalau kita perhatikan pada kalimat inversi ada 3 buku di atas meja. Itu juga diawalinya dengan predikat, cuma orang memahami kan apa yang disampaikan. Cukup efektif. Apakah konjungsi ialah bisa berfungsi sebagai predikat? Di dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, ialah itu memang dinyatakan sebagai predikat yang memisahkan frasa-frasa nominal. Yang contoh ya, yang saya butuhkan ialah perhatian darimu. Nah itu yang saya butuhkan itu subjek, ialah adalah predikat, kemudian perhatian darimu itu pelengkap. Bisakah saya tidak makan dan saya tidak minum disingkat menjadi saya tidak makan dan tidak minum atau saya tidak makan dan minum? Pada ini maksudnya ada pelesapan ya. Saya pikir sih sebenarnya yang aman tidak dilesapkan karena itu membuat makna kalimat menjadi lebih pasti. Namun ketika bagian yang dihubungkan itu sedikit, saya pikir penggunaan pelesapan kata adverbia tidak itu boleh-boleh saja. Jadi saya tidak makan dan minum. Apa dan bagaimana penggunaan kata di sisi lain? Di sisi lain itu konjungsi antar kalimat. Kita gunakan itu untuk menunjukkan kondisi yang berbeda. Contohnya Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan tingkat mata uang rupiah, nilai mata uang rupiah. Di sisi lain, dukungan pemerintah. Nah, itu jadi di sisi lain itu mengawali kalimat dan berfungsi sebagai konjungsi awal kalimat. Adakah aturan menulis kata sifat yang bertumpuk pada satu kalimat seperti dalam bahasa Inggris? Belum ada. Bahasa Indonesia belum ada. Bahasa Inggris kan punya tuh ya, misalnya a big brown house. Ada urutannya tuh. Kata yang a big brown. Nggak bisa brown big itu akan terasa aneh. Jadi yang pertama menyatakan kuantitas dulu, kemudian menyatakan warna. Bahasa Indonesia setahu saya belum ada. Misalnya rumah besar coklat, rumah coklat besar, itu dua-duanya saya pikir masih bisa diterima dalam bahasa kita. Kalau yang boleh di awal kalimat, apakah dan juga boleh? Di dalam kalimat formal tidak boleh. Berbeda nih. Jadi bukan berarti karena sama-sama konjungsi kemudian perilakunya sama ya. Ini berbeda. Yang itu ketika dia diletakkan pada awal kalimat, dia tidak berfungsi sebagai konjungsi. Dia berfungsi sebagai pembentuk frasa nominal. Nah, kalau dan itu kalau pada awal kalimat dia tetap berfungsi sebagai konjungsi. Jadi tidak bisa. Dalam kalimat formal ya. Kalau dalam kalimat non formal atau kalimat ragam cakapan bebas. Apa bedanya inti kalimat dan kalimat inti? Kalimat itu kalimat yang menjadi pokok dalam sebuah paragraf. Inti kalimat itu pokok yang dibahas di dalam kalimat. Biasanya kalau pokok ini subjek dan predikat. Kenapa kalimat berbunyi nanggung atau tidak tuntas? Kalimat yang terasa tidak tuntas itu biasanya terjadi ketika kalimat itu kehilangan predikat. Kehilangan predikat ini banyak muncul ketika kita menyelipkan atribut di dalam untuk subjek. Contoh misalnya, orang yang baru saja mendapat undian berhadiah kemarin yang tinggal di daerah Jakarta Timur. Titik. Terasa nanggung kan? Itu ada yang tidak ada adalah predikatnya. Kita akan bertanya, kok nanggung sih? Ada apa dengan orang itu? Nah, jadi biasanya kalimat yang dalam tanda petik nanggung itu terjadi ketika kita lupa untuk menyelipkan predikat. Bisakah kalimat ditulis tanpa subjek dalam narasi fiksi? Bisa banget. Sebentar, saya lagi ingat-ingat. Ya, ini masuk ke dalam lisensi puitis.
Oh ini di buku, saya ingat karena itu sering saya jadikan contoh. Di dalam buku Rapi Jali, yang pertama dari Dewi Lestari, itu beliau menulis, dia merasa ini adalah satu-satunya jalan, titik, satu-satunya yang tersisa. Nah di situ kan satu-satunya yang tersisa itu dia tidak punya subjek tuh, tidak punya subjek dan tidak punya predikat bahkan. Jadi boleh, itu masuk ke dalam lisensi puitis. Kenapa nomor disingkat menjadi no titik? Waduh, banyak ya yang mesti kita jawab. Kenapa jalan disingkatnya JL titik? Ya itu konvensi penutur, terserah penutur lah. Mungkin ya ada juga, setahu saya pernah lihat ada yang menyingkat menjadi NMR. Cuma kalau banyak yang menyingkat menjadi no, mungkin itu dianggap sebagai singkatan yang bisa diterima oleh banyak pihak. Apakah singkatan PLT, PLH, PJS, dan PJ diawali kapital? Ketika menjadi bagian dari nama jabatan, itu diawali dengan huruf kapital. Mana penulisan singkatan tahun akademik yang benar? TA atau T.A. Jadi penyingkatan tahun ajaran itu TA tanpa titik sama sekali atau T.A. Kalau kita lihat di dalam pedoman EYD, untuk singkatan yang pakai titik adalah singkatan yang dipakai untuk nama orang atau nama gelar. Yang lain itu tidak pakai titik. Kalau kita lihat kan ini bukan nama orang atau nama gelar. Masuknya ini nama, mungkin nama dokumen kali ya. Ini untuk nama seperti itu tidak pakai titik sama sekali. S.D.N atau SDN? Ini singkatan nama tempat atau nama organisasi. Di dalam pedoman EYD itu dijelaskan itu tidak menggunakan titik sama sekali. Jadi SDN tanpa titik. Singkatan PISA tidak ditulis miring ya? Singkatan bahasa asing tidak ditulis dengan huruf miring, termasuk PISA. MOU kapital semua atau MOU O-nya tidak kapital? Ini gaya selingkung sih kalau menurut saya. Secara umum, kebanyakan pedoman ejaan menyatakan kapitalisasi kepanjangan itu tidak berpengaruh kepada kapitalisasi singkatannya. Contoh saja EYD. EYD itu kan kalau dipanjangkan ejaan yang disempurnakan. E-nya kapital, Y-nya kecil, D-nya kapital. Tapi waktu ditulis itu EYD tanpa semuanya pakai huruf kapital. Nah ini berlaku juga untuk MOU. Jadi MOU itu O-nya tetap huruf kapital. Nah memang harus diakui bahwa ada beberapa orang yang mungkin berinisiatif mengganti O dengan huruf kecil. Atau ada beberapa lembaga yang mengharuskan O-nya dalam huruf kecil. Tapi kalau secara kaidah ejaan, kalau mau konsisten, harusnya nggak perlu huruf kecil. Jadi huruf kapital semua. TDT atau TTD untuk singkatan tanda tangan? Tanda tangan itu tidak ada singkatannya. Kalau kita lihat yang ada itu singkatan tertanda. Jadi TTD. Titik, jangan lupa. Kapan sebuah singkatan ditulis besar semua dan kapan ditulis kecil? Ini agak panjang ya kaidahnya. Mungkin lebih baik lihat situs ejaan.kemdikbud.go.id, lalu lihat menu singkatan di sebelah kiri itu ada. Secara umum penulisan singkatan berdasarkan kapitalisasinya itu ada yang semuanya pakai huruf kapital. Itu singkatan seperti perusahaan terbuka, jadi singkatan nama perusahaan atau singkatan nama orang itu pakai huruf kapital semua. Lalu ada yang huruf kapital hanya pada bagian awal. Ini biasanya ketika kita menggunakan sebagai nama diri atau ya nama diri, misalnya Bareskrim atau pejabat sementara, tapi itu dipakai pada gelar atau jabatan. Jadinya PJS, P-nya huruf kapital. Nah yang ketiga adalah semuanya huruf kecil. Contohnya pada atas nama itu A kecil titik N kecil titik. Yang benar JL titik atau JLN titik? Di KBBI yang dicantumkan JL titik. Lagi pula kalau cuma JLN titik kan yang dihemat cuma satu karakter, nggak ada gunanya. Apakah singkatan teknis seperti fintech dan big tech dicetak miring? Akronim bahasa asing, akronim bahasa asing yang bukan nama, ini ditulis dengan huruf miring. Di fintech ini kan bukan nama, jadinya tulisnya dengan huruf miring. Apakah pada kepanjangan
ICV, internalisasi corporate value, hanya corporate value yang ditulis miring. Iya, karena internalisasi kan bahasa Indonesia. Singkatan apakah D garis miring H itu? Ini biasanya ditemukan dalam surat. Artinya tuh dahulu. Ini biasanya digunakan ketika kita ingin mengalamatkan ke sebuah tempat dengan nama baru atau nama jalan dengan nama baru, dan orang mungkin banyak masih ingat dengan nama lama. Contoh misalnya kita mau, sebentar, apa ya yang saya ingat ya, misalnya kayak Gedung Juang lah. Gedung Juang, DH Landwis apa. Jadi yang di depan itu adalah nama yang saat ini, habis itu singkatan D.H.D.H. ya, bukan D garis miring H. D.H. lalu terakhirnya adalah nama gedung itu sebelumnya. Cuman perlu dicatat bahwa singkatan D.H. ini belum masuk dalam KBBI. Mengapa singkatan versus ditulis VS titik, padahal di KBBI daring dan luring ditulis VS? Cek lagi deh. Ini memang waktu itu sempat salah, tapi sudah diperbaiki. Jadi yang tulisnya kalau menurut kaidah singkatan kita, karena ini satu kata yang disingkat, ini seperti tertanda, itu diberikan satu titik terakhir. Jadi kalau di KBBI daring ditulisnya pasti sudah VS titik. Kalau di KBBI luring, ini belum tentu, karena KBBI luring kan kadang-kadang pemutakhirannya agak lambat. Himpunan mahasiswa disingkat menjadi HIMA kapital semua atau hanya yang kapital? Himpunan mahasiswa itu kalau singkatan akan menjadi HM. Kalau dibentuk menjadi HIMA, ini adalah akronim. Nah, akronim itu ditulis ketika menjadi bagian dari nama diri, hanya huruf pertama yang dikapitalkan. Jadi HIMA, huruf pertama kapital, huruf yang lain non kapital, kecil. Apakah AGU merupakan singkatan Agustus yang diperbolehkan? Belum ada ketentuan, terserah. Paragraf idealnya terdiri atas berapa kata? Jumlah kata itu sebenarnya tidak menjadi tolok ukur untuk sebuah paragraf. Yang menjadi tolok ukur sebuah paragraf yang bagus itu adalah apakah paragraf itu menyajikan satu gagasan yang lengkap dan koheren. Jadi bukan tidak ada standar jumlah kata per paragraf, tuh nggak ada. Dapatkah kita menggunakan warga dan penduduk sekaligus dalam satu wacana atau sebaiknya konsisten? Bebas sih menurut saya ya. Boleh konsisten, boleh enggak juga enggak. Paling gampang lihat aja begitu itu kita tuliskan terasa enak apa enggak. Ini contoh ya, misalnya penduduk RT berjumlah 20 keluarga. Seluruh penduduk RT lahir dalam acara tersebut. Oke kan? Sama nggak apa-apa. Beda, penduduk RT berjumlah 20 kepala keluarga. Seluruh warga hadir dalam acara itu. Oke juga. Jadi saya pikir bukan masalah sih. Divariasikan boleh, dikonsistenkan boleh. Apakah kata pengantar dapat diberikan pada karya ilmiah atau hanya buku? Pada karya ilmiah atau pada buku? Pada karya ilmiah bisa. Contoh misalnya saya pernah lihat itu ada laporan penelitian. Laporan penelitian itu masuk karya ilmiah. Laporan penelitian dari salah satu lembaga pemerintah, kan banyak tuh. Pemerintah itu ada balai atau badan yang memang berisi para peneliti atau BRIN lah. Dia buat satu penelitian, kemudian itu yang memberikan kata pengantar adalah pimpinan atau pemimpin lembaganya. Sementara penulisnya adalah tim untuk penelitian tersebut. Jadi dalam laporan ilmiah, khususnya laporan penelitian itu bisa. Kalau yang ditanyakan itu adalah pada karya ilmiah untuk kesarjanaan, itu khusus ya, skripsi, tesis. Saya belum pernah menemukan ada orang lain yang memberikan sambutan di dalam sebuah skripsi orang. Ibunya gitu atau dosennya kayaknya nggak ada. Yang ada itu prakata. Apa perbedaan disetujui dan mengetahui dalam lembar pengesahan proposal? Ini sebaiknya paralel. Jadi kalau ada disetujui, diketahui. Atau diganti menyetujui, mengetahui. Bedanya apa? Menyetujui itu biasanya dilakukan oleh atasan langsung. Karena dia menyetujui kan. Bahwa ini bisa diloloskan atau ini bisa diteruskan. Kalau mengetahui
itu sekadar diberi informasi. Jadi kalau menyetujui itu biasanya atasan langsung, kalau mengetahui itu biasanya atasan dari atasan. Bagaimana cara menyingkat penulisan peraturan perundang-undangan? Caranya biasanya kalau saya itu waktu pertama kali kita sebutkan dengan panjang. Misalnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2020 tentang standar kompetensi teknis pejabat perangkat daerah bidang kesehatan. Nah, habis itu dalam kurung Permenkes 10/2020. Nah, setelahnya tinggal kita tulis Permenkes 10/2020. Pada makalah atau karya ilmiah yang benar kesimpulan atau simpulan. Sebenarnya bukan hanya makalah ya, ini pada semua konteks. Pertanyaannya adalah manakah yang benar, kesimpulan atau simpulan. Dua-duanya punya makna. Kesimpulan itu kan simpul diberikan gabungan imbuhan ke an. Sementara simpulan itu simpul ditambah airan an. Yang perlu kita perhatikan adalah makna imbuhan pada dua kata bentukan tersebut. Ke an itu maknanya memberikan abstraksi tempat, sedangkan an itu bisa memberi makna hasil. Yang kita inginkan apa? Yang kita inginkan kan hasil ya. Hasil menyimpulkan. Jadi lebih tepat simpulan. Bagaimana cara mengatasi kebuntuan ide saat menulis? Ini pas banget nih kebetulan. Beberapa pekan yang lalu itu baru ada Kinara dengan Mbak Suci Patia. Sebenarnya bukan hanya Mbak Suci sih, hampir semua penulis ketika ditanya bagaimana cara mengatasi kebuntuan saat menulis, itu jawabannya adalah lakukan kegiatan selain menulis. Apa saja itu? Menonton film, mengobrol, jalan-jalan, meditasi. Kenapa melakukan itu? Tujuannya adalah untuk bisa memberikan kesegaran kepada kita dan kadang-kadang juga bisa memberikan ide. Pada acaranya Mbak Suci itu yang kalau saya tidak salah moderator dari Narabahasa itu Mas Harits Rizky, itu Mbak Suci bilang bahwa dengan mengobrol itu biasanya dia jadi punya ide tulisan gitu loh. Saya ingat dia bilang dia ngobrol dengan tantenya yang selalu dapat pasangan entah bagaimana namanya selalu Asep. Dari situ itu aneh, sering kali kan kita kalau ngobrol tuh menemukan keanehan dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh manusia. Nah itu sebenarnya salah satu sumber untuk kita menulis. Untuk penulisan susunan paragraf, apakah harus pakai alinea baru atau tekan enter 2 kali? Saya agak kurang paham nih, karena pertanyaannya menggunakan kata paragraf dan alinea. Mungkin ya, ini saya duga ya, mudah-mudahan benar tebakan saya. Apakah sewaktu membuat paragraf baru, kita itu cukup mengandalkan pada paragraf, artinya 2 kali dipencet enter, 1 kali saja dipencet enter, atau harus 2 kali? Menurut saya 1 kali aja. Adakah panduan khusus penulisan nomor surat dinas? Tidak ada. Ada Peraturan Andri nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman umum tata naskah dinas. Peraturan Andri 5 2021, ingat ya. Nah, itu mengatur beberapa hal. Salah satunya kalau saya tidak salah nomor. Tetapi itu juga sifat pengaturannya tidak mengikat. Dan pengaturannya itu bisa dibuat namanya itu mutatis mutandis, bisa diserap sebagian. Nah, untuk perusahaan swasta apalagi kan, perusahaan swasta kan sama sekali tidak terikat dengan aturan pemerintah. Nah, cuma kalau kita lihat sebenarnya esensi nomor itu kan memberikan identitas. Dalam sebuah nomor surat biasanya ada 3 komponen. Yang pertama nomor unik, 1 sampai berapa gitu. Habis itu satuan waktu, habis itu kode unit biasanya. Dan yang terakhir itu satuan waktu, biasanya bulan atau tahun. Ini bisa divariasikan, tapi biasanya 3 ini. Kemudian antar tiap bagian itu dipisahkan dengan tanda garis miring. Contoh nih, 1 garis miring NB garis miring 3 garis miring 2023. Nah ini 3 yang unsur ketiga itu artinya bulan. Yang pertama tadi kode unik, NB itu menunjukkan narabahasa, kemudian 3 itu menunjukkan bulan, 2023 menunjukkan tahun. Itu yang lazim. Mau tidak lazim boleh. Nama orang juga seringkali kan nggak lazim kan.
Bisakah menggunakan pendekatan hermeneutika dalam penulisan karya ilmiah, misalnya aromanya seperti bau kaus kaki basah? Saya belum pernah mendengar ada larangan, membaca ya, belum pernah membaca ada larangan untuk melakukan pendekatan deskriptif, itu namanya pendekatan deskriptif untuk karya ilmiah. Saya pikir boleh-boleh saja ya, terutama misalnya karya ilmiah itu membahas tentang kunjungan lapangan, itu kan juga kita menceritakan bagaimana wujud objek. Nah, yang paling penting sebenarnya bukan kepada cara pewujudannya. Kalau kita lihat kan memang cara penguraian sesuatu itu bisa dikelompokkan menjadi 4 kan. Ada naratif, deskriptif, kemudian ada ekspositoris, dan ada argumentasi. Dua yang pertama, narasi dan deskripsi itu memang lebih banyak diterapkan pada laras bahasa fiksi. Sementara dua yang berikutnya, yaitu ekspositoris dan argumentatif, itu lebih banyak digunakan dalam non-fiksi. Nah, ini sebenarnya yang mungkin menjadi pertanyaan. Ketika kita menggunakan narasi atau deskripsi di dalam laras bahasa, dalam ragam non-fiksi, boleh apa enggak? Boleh saja sih, cuman yang paling perlu dipastikan adalah pembacanya paham terhadap apa yang dijelaskan tersebut. Apakah dialog dalam suatu paragraf menggunakan tanda baca di akhir kalimat? Saya agak ragu yang dimaksud ya. Cuman kalau yang dimaksud begini, mungkin ya saya duga, apakah ketika sebuah dialog atau kalimat langsung terdiri atas lebih dari satu paragraf, tanda kutip penutup diletakkan pada akhir setiap paragraf. Ini belum diatur nih di dalam EED. Di dalam pedoman gaya lain, misalnya kalau saya tidak salah CMS, itu tanda kutip pembuka selalu dicantumkan pada setiap paragraf. Ada 3 paragraf misalnya. Semuanya ini kutipan dari orang yang sama. Tanda kutip pembuka selalu ada. Tapi tanda kutip penutup itu hanya ada pada paragraf terakhir. Paragraf pertama dan kedua itu tidak ada tanda kutip penutup. Perlukah perbedaan gaya komunikasi pada tiap orang setelah persona medsos terbentuk? Menurut saya tetap perlu ya. Ini kalau kita ibaratkan begini. Kalau pembedaan cara komunikasi berdasarkan hubungan sosial itu kan selalu terwujud siapapun kita. Kita misalnya persona media sosial nih. Kita menganggap diri kita sebagai admin medsos yang umurnya 24 atau kita sebagai manajer media yang umurnya sekitar 30. Ketika kita berkomunikasi dengan orang, kita juga tetap akan menggunakan sebuah gaya tertentu. Jadi menurut saya tetap ada. Apakah waktu pada surat bisa ditulis pukul 8 sampai dengan selesai? Ini pukul 8 malam. Kalau 8 malam sampai dengan selesai, itu diajakin ngabuburit tuh. Kalau dari 8 pagi sampai dengan selesai, seharian tuh rapat sama orang itu. Saya pribadi, dan ini juga saya lihat banyak dianjurkan oleh berbagai pengajar lain, tidak menganjurkan untuk selalu mencantumkan waktu berakhir sebuah rapat atau acara. Tujuannya apa? Agar orang yang diundang memiliki informasi agar dia bisa mengatur jadwal yang lain. Kan kasihan kan? Kalau misalnya dia cuma tahu bahwa hari Rabu rapat, mulai pukul berapa? 8. Selesainya? Ya nggak tahu, terserah. Pokoknya sampai selesai aja. Kan susah ya, dia punya urusan lain, nanti gimana caranya? Jadi saya sarankan pakai. Jangan dibiarkan hanya selesai. Kalau yang menjadi masalah adalah takut pada, kalau kita sudah menjanjikan waktu ternyata pada waktu yang dijanjikan itu tidak tercapai atau rapatnya belum selesai, itu kita takut itu. Sebenarnya kan gampang, begitu rapat itu tinggal kita tanya kepada audiens, kita mau lanjutkan atau mau kita tunda. Jadi selalu berikan waktu berakhir. Apakah penulisan takarir media sosial termasuk penulisan wara selain tergolong penulisan konten? Menurut saya di tengah-tengah ya. Di satu sisi dia sebenarnya tujuan utamanya itu kan memberikan informasi, edukasi, menghibur, tujuan utamanya. Cuman kadang-kadang juga dia memberikan iklan. Jadi bisa dua-duanya. Bagaimana menentukan gaya bahasa yang baik menurut umum sekaligus bisa diterima oleh kebijakan perusahaan? Ini maksudnya saya duga ya.
Maksudnya itu bagaimana menyusun kebijakan perusahaan yang mudah dipahami oleh orang awam, mungkin begitu ya. Karena yang namanya peraturan perusahaan atau kebijakan perusahaan itu kan kadang-kadang dibuat dengan bahasa yang terlalu bertele-tele. Sebenarnya kalau dilihat itu kebijakan atau peraturan perusahaan itu masuk ke dalam laras bahasa hukum. Laras bahasa hukum itu seharusnya sangat lugas karena mengandung kekuatan hukum, berusaha menghindari bentuk-bentuk yang ambigu. Itu sebenarnya laras bahasa hukum. Kemudian kalimat yang digunakan juga biasanya adalah kalimat efektif. Kenapa kemudian orang menangkap kesan bahwa bahasa hukum itu kayaknya nggak efektif sih? Menurut saya itu bukan karena bahasa hukumnya, melainkan karena oknumnya yang belum memiliki keterampilan untuk menyusun kalimat dengan efektif. Jadi harusnya kalau kalimat di dalam peraturan perusahaan, karena dia menggunakan laras bahasa hukum, harusnya dibuatnya itu dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam. Karena itulah cirinya kalimat efektif.